Dari raja kelas ringan, sekarang naik tahta juga di kelas welter. Buat Islam, ini bukan kemenangan biasa. Ini mimpi lama yang akhirnya kejadian. Dari Dagestan, dari latihan keras tanpa sorotan, sekarang dia berdiri di puncak dua kelas paling ganas di UFC. Tapi seperti biasa, tiap Islam naik level, drama baru langsung muncul. Selain itu, ada juga kabar menarik dari sejumlah petarung UFC yang lainnya. Jadi tetaplah di sini, paling tidak menunggu waktu sebelum lu pergi sholat Jumat. Saw the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. Paulo Costa akhirnya ambil langkah besar yang selama ini cuma jadi omongan. Setelah bertahun-tahun jungkir balik di kelas menengah, Costa sekarang resmi nyebrang ke kelas berat ringan. Bukan buat coba-coba, tapi buat nyari hidup baru di divisi yang isinya monster semua. Dan debutnya langsung disambut ujian neraka. Menurut laporan yang beredar, Costa bakal tampil di UFC 327 dan langsung ketemu Azamat Murzakanov. Nama ini mungkin belum sepopuler juara-juara besar, tapi soal bahaya jangan ditanya. Murzakanov belum pernah kalah sepanjang karirnya dan dikenal sebagai pemukul keras yang gak suka buang waktu di oktagon. Awalnya Costa dijadwalkan tampil di UFC 326 lawan Bruno Ferreira, tapi entah kenapa rencana itu bubar di tengah jalan dan posisinya diganti Gregory Robocop Rodriguez. Sekarang Costa malah lompat lebih jauh, bukan cuma ganti lawan, tapi sekalian ganti divisi. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan Costa di UFC memang jauh dari kata mulus. Sejak kalah telak saat menantang Israel Adesanya di UFC 253, karirnya seperti rusak. Banyak batal tanding, banyak drama jadwal, dan performa yang naik turun bikin fans mulai ragu apakah Costa masih relevan di papan atas. Setelah absen panjang di 2023, Costa balik bertarung di 2024, tapi hasilnya pahit. Dia harus menerima kekalahan angka dari Robert Whittaker dan Sean Strickland. Untungnya, Costa sempat narik rem tangan di UFC 388. Lawan Roman Kopylov, dia tampil cukup rapi dan akhirnya menang angka. Bukan kemenangan spektakuler, tapi cukup buat buktiin kalau dia belum habis. Masalahnya, satu kemenangan itu belum cukup buat balikin Costa ke jalur elit di 185. Dan disitulah keputusan naik kelas mulai masuk akal. Potong berat yang selalu jadi masalah, lawan-lawan yang secara fisik lebih seimbang, dan peluang buat reset karir dari nol. Berat ringan mungkin lebih kejam, tapi setidaknya Costa datang dengan tubuh yang lebih alami dan tenaga yang gak kepotong. Sayangnya, langkah pertamanya di divisi ini langsung brutal. Azamat Murzakanov bukan lawan empuk buat pemanasan. Rekor 16-0, 6 kemenangan beruntun di UFC, dan 1 KO keras atas Alexander Rakic di UFC 321 bikin namanya jadi momok di kelas berat ringan. Petarung Rusia ini adalah tipe petarung yang sekali dapat momentum, bisa langsung matiin lampu. Buat Costa, ini jelas pertaruhan besar. Menang berarti dia langsung dianggap serius di divisi baru. Kalah, tekanan bakal makin gede, dan pembicaraan soal Costa sudah habis bakal makin kencang. Tapi di titik karir sekarang, Costa kayaknya sudah nggak punya banyak pilihan selain nekat. UFC 327 yang digelar 11 April di Miami bakal jadi panggung pembuktian. Bukan cuma soal debut di kelas baru, tapi soal masa depan Paulo Costa sendiri. Apakah ini awal kebangkitan? Atau cuma bab baru dari cerita jatuh bangun yang nggak pernah selesai? Dan di UFC, langkah nekat kadang jadi satu-satunya jalan buat bertahan hidup atau malah nyungsep. Joe Pyfer lagi ada di titik karir yang bisa nentuin segalanya. Di UFC Seattle nanti, dia bakal dapat panggung terbesar sepanjang hidupnya. Main event lawan Israel Adesanya, mantan raja kelas menengah yang 2 kali pegang sabuk dan masih dianggap salah satu striker paling berbahaya yang pernah ada di UFC. Event ini bakal digelar 28 Maret di Climate Pledge Arena, Washington. Dan buat Pyfer, ini bukan sekadar fight night biasa. Ini kesempatan emas buat lompat jauh dari petarung peringkat belasan jadi ancaman serius di kelas 185. Dan dari semua tanda yang ada, Pyfer datang bukan cuma buat numpang lewat. Julukan Bodybags nggak datang tanpa alasan. Pyfer lagi bawa 3 kemenangan beruntun dengan penampilan terakhirnya di UFC 320 yang cukup bikin mata melotot. Lawan Abus Magomedov, Pyfer tampil agresif dan akhirnya nutup pertarungan lewat submission di ronde kedua.
Kemenangan itu bikin namanya makin sering disebut, apalagi mengingat usianya baru 29 tahun dan fisiknya lagi di fase prime. Sekarang, targetnya jelas. Dia mau manfaatin momentum ini buat nembus jajaran elit kelas menengah. Dan siapa korban yang lebih sempurna selain Israel Adesanya? Buat Pfeiffer, ngalahin mantan juara bukan cuma soal ranking, tapi soal pernyataan ke seluruh divisi. Dari cara dia ngomong dan cara dia nyiapin diri kelihatan banget kalau Pfeiffer nggak gentar sedikit pun sama nama besar di depannya. Dia sadar Adesanya punya gaya unik, pergerakan licin, dan striking kelas dunia. Tapi justru itu yang bikin Pfeiffer penasaran. Dia pengen ngetes apakah gaya agresif, fisik kuat, dan tekanan konstan bisa jadi jawaban buat teka-teki bernama The Last Stylebender. Persiapannya pun nggak main-main. Tim Pfeiffer dikabarkan serius nyari rekan latihan yang bisa niru gaya bertarung Adesanya. Tujuannya jelas, bikin Pfeiffer terbiasa ngadepin pergerakan aneh, timing tajam, dan jarak licin yang selama ini jadi senjata utama Adesanya. Semua ini disiapin biar begitu bel dibunyikan, Pfeiffer nggak kaget dan bisa langsung kerja. Gameplannya juga kelihatan jelas. Pfeiffer mau jadi petarung yang super fisik tapi tetap cerdas. Tekanan konstan tapi bukan asal maju. Dia pengen bikin Adesanya kerja keras sejak detik pertama, ngerusak ritme, dan pelan-pelan ngikis ruang gerak sang legenda. Buat Pfeiffer, kuncinya bukan cuma menyerang, tapi bikin lawan gak nyaman sepanjang 5 ronde. Secara statistik, Pfeiffer memang bukan petarung biasa. Rekornya 6-1 di UFC dan 15-1 secara profesional. Dari semua kemenangan itu, mayoritas berakhir sebelum bel terakhir, baik lewat KO maupun submission. Itu nunjukin satu hal, kalau Pfeiffer dapat celah, dia tahu cara nutup pertarungan. Satu-satunya noda di rekornya datang dari kekalahan angka lawan Jack Hermansson di Februari 2024. Tapi kekalahan itu justru jadi pelajaran penting. Sejak saat itu, Pfeiffer terlihat lebih sabar, lebih rapi, dan lebih matang dalam bertarung. Dan sekarang versi dirinya yang lebih lengkap bakal diuji langsung lawan salah satu nama terbesar di sejarah kelas menengah. Begitu sabuk welter resmi di pinggang Islam, omongan langsung kemana-mana. Siapa lawan berikutnya? Apakah Islam bakal fokus bersih-bersih kelas 170? Atau bakal ada duel gila lintas divisi? Dan dari semua nama yang muncul, Ilia Topuria jadi yang paling ribut dibahas. Situasinya unik. Topuria sekarang pegang sabuk kelas ringan, tapi semua orang tahu sabuk itu tadinya milik Islam. Islam ninggalin 155 bukan karena kalah, tapi karena naik kelas. Jadi meskipun Topuria menang KO atas Charles Oliveira buat ngambil sabuk kosong, bayangan Islam masih terus nempel di belakangnya. Di sisi lain, Islam sudah jelas dengan pilihannya. Dia nggak punya niat balik ke kelas ringan. Buat dia, 155 sudah tamat. Sudah dibersihkan, sudah tidak ada tantangan yang bikin lapar lagi. Welter sekarang jadi rumah barunya, dan dia kelihatan sangat nyaman di situ. Nah, disinilah posisi Topuria jadi serba tanggung. Kalau dia bertahan di kelas ringan, dia tetap juara, tapi akan terus dibanding-bandingkan dengan Islam. Tapi kalau dia naik ke welter buat lawan Islam, risikonya besar, tapi hadiahnya juga gila. Menang berarti sejarah. Kalah pun sebenarnya nggak bikin hancur, karena dia bisa balik ke 155 dan masih jadi juara. Makanya dari luar kelihatan jelas дуэль ini lebih menguntungkan Topuria daripada Islam. Ради чего? У меня был пояс в легком весе, меня никто не побеждал в легком весе. Я просто оставил пояс и поднялся наверх. Ради чего? Ради пояса, мне это не интересно. И если он хочет подняться, то welcome. Он может подняться, потому что он тоже ничего не теряет, если поднимается. Он проиграет, вернется к себе в легкий вес, и все, там будет защищать свой пояс. Я и так являлся чемпионом в легком весе, и я спускаться точно не буду, а ему, я повторюсь, что он ничего не теряет, если он поднимется. С моей стороны, это не будет правильным звать кого-то с меньшего веса, который только стал чемпионом. Islam sudah punya segalanya, sabuk, dominasi, reputasi. Topuria masih ngejar legitimasi penuh. Dan satu-satunya cara buat dapatin itu ya dengan ngadepin Islam langsung. Gesekan mereka juga bukan baru kemarin sore. Dari sindiran di media sosial sampai klaim siapa yang bakal jatuhin siapa, semua itu bikin duel ini makin berasa personal. Dana White tentu aja senyum-senyum lihat situasi ini. We got to see how some of this stuff plays out. Got to see when Topuria is coming back, what's he want to do. Obviously, you know, in the perfect world, he fights one of these two that fights for the title right now. Duel kayak gini adalah mimpi promotor.
bintang besar lawan monster dominan. Tapi White juga tahu, terlalu banyak faktor yang harus diberesin dulu. Topuria masih harus balik bertarung, ada status juara interim yang harus jelas. Yang sudah pasti, duel Islam lawan Topuria tidak bakal terjadi di event UFC Gedung Putih, meskipun sempat jadi bahan halu fans. Dana White sudah nutup pintu rapat-rapat buat beberapa super fight di tanggal itu, termasuk duel ini. Jadi kalau Islam versus Topuria benar-benar kejadian, UFC bakal simpan itu buat panggung yang lebih fokus dan lebih besar. Menariknya, sinyal paling panas justru datang dari orang dalam. Rekan latihan Topuria sendiri sempat ngasih bocoran kalau rencana naik kelas itu serius, bukan sekadar bacot media sosial. Bahkan ada indikasi semuanya bisa jalan lebih cepat dari yang banyak orang kira. Ini bikin spekulasi makin liar dan fans makin gak sabar. Ilya Topuria İslam Makhachev. მე ვიცი რაღაცა დეტალები ილიასგან. შეიძლება იმაზე ადრე ვიდეო ჩვენ წარმოგვიდგენთ. Dan selama dua nama ini masih saling pandang dari kejauhan, satu hal sudah pasti. Cepat atau lambat dunia MMA bakal maksa mereka ketemu di satu oktagon. Entah siap atau enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.